Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit materi tentang qawaid fikih yang disepakati oleh para ulama. Kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. Ada banyak sekali kaidah fikih yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi ada lima kaidah umum yang utama. 5 kaidah ini sering disebut sebagai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kaidah fikih tersebut adalah: yang pertama, setiap sesuatu perkara bergantung pada niatnya. Dalil kaidah ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Ahzab ayat 5, yang artinya, tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang sengaja oleh hatimu. Kemudian hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat bergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya, kegiatan duduk-duduk diam di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk iktikaf. Kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Kemudian yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaknya ia tidak membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khufri, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas yang diyakini. Kemudian yang ketiga adalah kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya. Dengan kaidah ini, maka muncul berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan, atau keringanan kepada orang yang sakit untuk melakukan sholat dalam posisi duduk atau berbaring, melakukan tayamum bagi orang yang meskipun terdapat air. Kemudian yang keempat adalah kemudorotan hendaknya dihilangkan. Kaidah ini berasal dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar. Misalnya,
Orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak makan maka ia akan mati. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat dan akad jual beli. Demikian 5 landasan umum atau kaidah fikih yang ada dalam agama Islam. Masing-masing kaidah ini bisa digunakan sesuai dengan waktu dan kondisi yang sesuai. Dengan memahami kaidah fikih, akan ada banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satunya adalah menjadi lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.